Halo teman-teman, sekarang kita akan mempelajari tentang mekanisme evolusi. Setelah teman-teman mempelajari tentang mekanisme evolusi, diharapkan teman-teman mampu untuk menjelaskan mutasi gen sebagai bagian dari mekanisme evolusi dan juga mampu menjelaskan hukum Hardy-Weinberg. Teman-teman tentunya sudah mengetahui bahwa evolusi dapat terjadi karena adanya seleksi alam terhadap sifat-sifat individu dalam suatu populasi. Sifat ini sendiri merupakan hasil ekspresi dari gen, sehingga perubahan pada gen dapat mempengaruhi perubahan pada suatu sifat. Salah satu penyebab perubahan sifat individu adalah variasi genetik. Dan faktor perubahan variasi genetik antara lain adalah mutasi gen dan juga rekombinasi gen. Selain itu, evolusi juga didukung oleh seleksi alam dan juga migrasi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang mutasi gen. Mutasi gen dapat diartikan sebagai perubahan pada susunan DNA. Mutasi gen sendiri biasanya terjadi melalui mutasi titik. Contohnya karena peristiwa delesi dan juga insersi. Mutasi gen juga bisa terjadi karena adanya translokasi dan juga duplikasi. Tentunya dengan terjadinya mutasi, maka akan menyebabkan perubahan pada sifat, karena gennya berubah dan protein yang diekspresikannya pun akan mengalami perubahan. Perubahan sifat ini dapat bersifat menguntungkan, namun di sisi lain juga bisa bersifat merugikan. Apabila mutasi menyebabkan makhluk hidup menjadi lebih adaptif, maka mutasi tersebut dibilang atau bisa kita sebut sebagai menguntungkan. Namun di sisi lain, apabila mutasi menyebabkan kematian dan spesies menjadi tidak lebih adaptif, maka mutasi bersifat merugikan. Angka laju mutasi adalah angka yang menunjukkan jumlah gen yang bermutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan oleh suatu individu dalam suatu spesies. Angka laju mutasi sangat kecil, yaitu 1:100.000, yang mana menurut penelitian dalam 1000 mutasi terdapat 1 mutasi yang menguntungkan. Lalu mengapa mutasi mempengaruhi evolusi? Alasan pertama adalah terdapat ribuan gen dalam setiap gamet yang dihasilkan. Alasan kedua, setiap individu mampu menghasilkan ribuan bahkan jutaan gamet dalam satu generasi. Alasan ketiga, jumlah individu dalam setiap generasi sangat banyak. Dan alasan keempat adalah jumlah generasi selama spesies itu ada sangat banyak. Kita pun sebenarnya bisa melakukan perhitungan berapa jumlah gen bermutasi yang akan memberikan sifat menguntungkan. Kita lihat pada contoh soal ini ya teman-teman. Yang pertama ada data dari suatu spesies. Data pertama adalah angka laju mutasi gen dalam gamet, yaitu dengan perbandingan 1:100.000. Jumlah gen yang mampu bermutasi pada spesies atau individu tersebut adalah 1000. Perbandingan mutasi yang menguntungkan dengan mutasi yang terjadi adalah 1:1000. Kemudian data lainnya adalah jumlah individu dalam populasi, yaitu 10.000. Jumlah populasi dalam spesies adalah 1 juta dan juga jumlah generasi selama populasi itu ada adalah 7.000. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah gen bermutasi yang bersifat menguntungkan selama spesies itu ada? Mari kita hitung bersama-sama. Untuk mendapatkan hasil tersebut, maka tahapan pertama yang harus dilakukan adalah menghitung jumlah gen bermutasi menguntungkan yang terjadi pada tiap individu. Pertama, kita bisa menghitung dengan cara mengkalikan rasio mutasi dikalikan dengan jumlah gen yang dapat mengalami mutasi dan juga dikalikan dengan rasio mutasi yang bersifat menguntungkan. Hasilnya adalah 1:100.000. Langkah selanjutnya adalah untuk menghitung jumlah gen bermutasi menguntungkan dalam setiap generasi. Data yang dapat kita gunakan adalah data jumlah gen bermutasi menguntungkan yang terjadi pada tiap individu dikalikan dengan jumlah gen dan juga dikalikan dengan jumlah individu pada setiap populasi, maka akan didapatkan angka 100.000. Selanjutnya, kita perlu menghitung jumlah gen bermutasi menguntungkan selama spesies itu ada. Sehingga kita tinggal mengkalikan 100.000 dengan 7.000. 7.000 di sini sebenarnya mengartikan
jumlah generasi selama spesies itu ada. Demikian teman-teman caranya untuk mendapatkan berapa jumlah gen bermutasi yang menguntungkan selama spesies itu ada. Silakan teman-teman coba kembali dan pahami kembali cara perhitungannya. Dalam mekanisme evolusi, kita juga mengenal yang disebut sebagai hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotipe dalam suatu populasi dari generasi ke generasi berikutnya akan selalu tetap atau konstan pada kondisi tertentu. Apakah itu frekuensi alel? Frekuensi alel adalah perbandingan antara jumlah suatu alel dengan alel lainnya dalam suatu populasi. Sedangkan frekuensi genotipe adalah perbandingan jumlah suatu genotype dengan genotype lainnya. Hukum Hardy-Weinberg ini sebenarnya tidak berlaku pada proses evolusi. Mari kita lihat alasannya. Dalam hukum Hardy-Weinberg sendiri sebenarnya terdapat beberapa syarat. Syarat ini harus terpenuhi sehingga pernyataan dari hukum Hardy-Weinberg akan berlaku. Syarat pertama adalah populasi besar dan tidak terbatas. Populasi haruslah populasi tertutup, tidak terjadi mutasi, tidak terjadi seleksi, kemudian perkawinan antar individu harus terjadi secara acak. Selain itu, meiosis dalam gametogenesis berjalan dengan normal dan juga setiap individu dalam populasi yang memiliki genotipe yang berbeda-beda, contohnya adalah A besar, A besar, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil akan memiliki viabilitas atau kemampuan bertahan hidup dan juga fertilitas atau kemampuan berkembang biak yang sama. Semua syarat ini harus terpenuhi sehingga hukum Hardy-Weinberg dapat berlaku. Setelah teman-teman mendengarkan materi berikut, maka ada sebuah pertanyaan singkat untuk teman-teman diskusikan bersama-sama. Pertanyaannya adalah, mengapa mutasi gen merupakan mekanisme evolusi? Semoga materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sebagai referensi, kami menggunakan buku karangan Campbell, Urey, Wasserman, Minosky, dan Rees berjudul Biology: A Global Approach yang diterbitkan di tahun 2018. Selain itu, kami juga menggunakan buku karangan Inang Nintias, Biologi untuk SMA dan MA kelas 12 yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga di tahun 2018. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.